Salam saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri akhir tahun 2021. Saya meminta maaf saudara karena saya tidak bisa mengirimkan video sebagaimana yang saya janjikan pada tanggal 29 Desember bahwa saya akan mengirimkan video refleksi akhir tahun karena situasi di Batam diguyur hujan selama berhari-hari dan sehingga sangat mempersulit untuk pengambilan gambar video. Kiranya saudara-saudara boleh memaafkan saya. Sebelum kita membicarakan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong Tuhan, kami saat ini mau membicarakan kebenaran firman-Mu, merenungkan setiap langkah hari-hari yang telah kami lalui di tahun 2021 yang telah lalu. Hamba-Mu berharap ya Tuhan, melalui introspeksi diri kami masing-masing, kami boleh menjalani tahun 2022 ini dengan berhati-hati dan melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kepadamu lah hati kami percaya, dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini adalah dari Yosua pasal 9 ayat 13 sampai 18. Demikianlah saya bacakan untuk kita saudaraku. Inilah kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota orang-orang itu, adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Saudaraku, orang-orang Gibeon pada waktu itu dalam posisi terancam hidup mereka karena kedatangan orang Israel yang mau merebut tanah Kanaan. Lalu mereka mengadakan persepakatan dan tipu muslihat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka mengumpulkan peralatan-peralatan yang sudah tua dan mengadakan perjalanan untuk menemui orang Israel, dan mereka mengatakan bahwa kami datang dari negeri yang jauh untuk menyongsong bangsa Israel dan untuk memohon berkat dan perlindungan. Mereka menipu bangsa Israel, saudaraku. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa bahwa semua penduduk yang diam di tanah Kanaan itu harus dipunahkan, tidak boleh ada yang disisakan. Namun orang-orang Gibeon menyadari bahwa melawan bangsa Israel adalah pertempuran yang sia-sia dan itu akan mendatangkan kerugian dan kematian bagi mereka. Karena itu mereka menggunakan akal untuk menyelamatkan nyawa mereka. Saudara, tadi di ayat 14 dikatakan bahwa
para pemimpin orang Israel mengambil keputusan untuk mengadakan persahabatan dengan orang-orang Gibeon tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara, setelah saya merenungkan perjalanan hidup yang saya lewati pada tahun 2021, saudara, saya seringkali terjebak ke dalam kesalahan ini, saudara, yaitu tergesa-gesa. Yosua adalah pemimpin yang sangat sukses. Ada catatan kemenangan yang gilang gemilang di dalam kepemimpinannya merebut tanah Kanaan. Tidak ada satu bangsa pun yang ada di tanah Kanaan yang waktu itu sanggup melawan bangsa Israel di dalam kepemimpinan Yosua. Namun kepemimpinan Yosua ternoda karena satu titik kecil, yaitu mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Orang-orang Hewi yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari mereka sebenarnya bisa diselidiki, ya, bisa dicari tahu. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Yosua dan para pemimpin Israel. Mereka langsung mengambil keputusan. Saudara, ketika Yosua hendak diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin Israel, ada suatu peringatan kepada Yosua, yaitu di dalam Yosua 1 ayat 8. Di sana dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Orang Israel dalam kepemimpinan Yosua tidak berhasil memusnahkan bangsa Hewi ini karena tidak bertindak hati-hati. Saudara, saya merenungkan di dalam perjalanan hidup yang saya lewati di tahun 2021, banyak tindakan yang tergesa-gesa, banyak tindakan yang ceroboh, kata-kata yang langsung terucap. Seringkali saya mengetikkan sesuatu di WhatsApp tanpa berpikir panjang, saudara. Apa akibat, risiko, dan semuanya langsung main cepat saja, saudara. Di dalam kitab Amsal 19 ayat 2b dikatakan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya merindukan saudara di dalam memasuki tahun 2022 ini, saya tidak tergesa-gesa. Dunia yang kita tinggali selalu mendorong kita untuk mengambil keputusan dengan cepat, bicara dengan cepat, melakukan keputusan dengan cepat. Sehingga kadang-kadang saudara kita melangkah melampaui apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya kepada Yosua dibilang, supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab kalau tidak hati-hati, ini akan menyenggol apa yang dilarang oleh Tuhan. Saudaraku, banyaklah hal yang baik yang saya perbuat, saya rasa di tahun 2021. Namun saya merenungkan saudara bahwa hal-hal baik yang saya perbuat itu banyak menjadi rusak. Gambar saya di pandangan Tuhan dan di pandangan saya sendiri, saudara, menjadi rusak karena ketergesa-gesaan saya, kecepatan saya berbicara,
kecepatan saya berpikir, mengambil kesimpulan dan keputusan, sebelum semuanya dengan sabar didoakan di hadapan Tuhan, direnungkan apakah langkah ini berkenan kepada Tuhan. Saudara, di tahun 2022 ini saya merenungkan ada banyak kerinduan yang ingin saya lakukan di tahun 2022 ini. Namun di atas semua kerinduan itu, saya merindukan supaya saya jangan seperti Yosua. Keputusan Yosua yang tergesa-gesa di dalam ayat 18 tadi dikatakan menimbulkan sungut-sungut. Selama kepemimpinan Yosua, tidak pernah sekalipun orang Israel bersungut-sungut, kecuali di dalam satu hal ini. Semua hal bisa diatasi Yosua dengan baik. Semua bisa dikendalikan dengan baik. Namun dalam hal ini, Yosua salah. Saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita. Introspeksi diri, saudara, bukanlah mencari atau menilai kebaikan kita, tetapi mencari kekurangan. Di manakah kesalahan yang telah kuperbuat? Saudara, saya mempunyai anak yang cukup cerdas, saudara. Dia selalu memiliki nilai yang bagus, saudara. Dan itu mendatangkan sukacita di hati saya. Namun satu hal yang seringkali menjadi tidak membuat saya nyaman, saudara, adalah nilai yang diperoleh anak saya itu selalu sulit untuk mencapai sempurna. 95, 97, 96, 94, 92. Kalau saya memperhatikan, saudara, apa penyebab begitu nilainya tidak bisa mencapai angka 10 sempurna, saudara? Jawaban yang selalu dijawab oleh anak saya adalah, saya lalai, saya kurang memperhatikan. Kecepatan, saudara. Dan ini kalau saya renungkan, saudara, bagaimana Tuhan mengkehendaki supaya kita ini sempurna. Di dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga yang sempurna. Saudara, iblis selalu mendorong kita untuk merasa bahwa diri kita ini sudah baik, bahwa diri kita ini sudah benar. Seringkali mata kita tertuju kepada nilai-nilai positif yang sudah ada dalam diri kita. Saya pun begitu, saudara. Seringkali pikiran saya, hati saya menilai nilai-nilai positif yang sudah ada dalam diri saya. Tetapi saya mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan mengkehendaki bagian-bagian yang belum sempurna. Sama seperti anak saya, saudara. Nilai 97 sudah bagus, tetapi saya ingin sempurna. Saya selalu bertanya kepadanya, kenapa ada nilai ini tidak seperti yang saya harapkan? Dan dia mengatakan, salah satu soal saja, Pak. Ya, kadang hanya salah 2 soal dari 40 soal, saudara. Sepertinya, ya sudahlah, bisa kita tolerir. Namun saya tidak mau mentolerirnya, saudara. Saya kurang merasa puas, saudara. Kenapa segini nilaimu? Saat saya merenungkan hal itu, saudara, saya merenungkan kepada diri saya menimbang, saudara, kenapa nilai saya seperti ini? Kenapa masih ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan? Dan saat saya menimbang, saudara, kesalahan terbesar yang selalu saya perbuat adalah tergesa-gesa, selalu ingin cepat,
selalu ingin instan saudara, dan ini merugikan begitu banyak, menimbulkan banyak persoalan. Sebagai contoh saudara, kadang-kadang karena saya begitu cepat kerja, saya bisa menyenggol suatu barang dan barang itu akhirnya jatuh dan membutuhkan waktu untuk memperbaiki. Di dalam pelayanan pun seperti itu, karena ingin cepat-cepat saudara bikin ini dan itu, akhirnya ada orang lain yang tersinggung, ada orang lain yang tersakiti. Setelah lewat semuanya itu, saya merenungkan, kenapa saya begitu bodoh? Kenapa saya masih seperti ini? Saya merindukan, berdoa dan berharap supaya di tahun 2022 ini, noda yang ada dalam diri saya, khususnya yaitu tergesa-gesa, ingin cepat. Bahkan kadang-kadang saudara, saya pun menilai orang kadang-kadang begitu tergesa-gesa. Saya banyak melakukan kesalahan. Orang yang saya rasa sebagai orang baik ternyata adalah orang jahat. Sebaliknya saudara, orang-orang yang saya nilai adalah orang jahat ternyata adalah orang baik. Inilah kebodohan-kebodohan yang saya lakukan. Dan semua ini hanya bisa diatasi dengan sujud, duduk dengan sabar, memohon petunjuk dari Tuhan, sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Demikianlah introspeksi diri saya di tahun 2021. Kita berdoa. Setiap kami masih memiliki sedikit kesalahan ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, supaya kami mengarahkan sorot pandang kami kepada kekurangan kami. Bukan kami bangga atas kebaikan yang sudah kami buat, tapi biarlah kami memikirkan kekurangan-kekurangan, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak terlalu serius dalam pandangan kami, tetapi Tuhan mengkehendaki kami mempunyai nilai yang sempurna, tanpa cacat celah, tanpa noda dosa. Tolonglah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu saudara di hari Jumat dalam program Melawan Arus. Tuhan Yesus memberkati.